Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini akan belajar bersama-sama tentang kolom 3 dalam format RPS, yaitu bahan kajian untuk masing-masing pertemuan atau masing-masing sub tapian pembelajaran mata kuliah. Dan kita akan belajar juga referensi yang kita gunakan untuk nyusun RPS sesuai dengan pertemuan. Jadi ini kolom 3 dan kolom 12. Kita masih ingat di lembar kerja 5 kita udah bisa mendistribusikan sub tapian pembelajaran mata kuliah ke pertemuan 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu ngisi kolom 3 ini untuk bahan kajian setiap pertemuan atau setiap sub TP mata kuliah. Ini harus ada kodenya untuk kendali ya. Dan kolom 12 adalah referensi yang harus kita gunakan. Pertama, untuk pertemuan pertama itu adalah kontak kuliah, itu bahan kajian tidak ada. Kontak kuliah itu disampaikan dalam pertemuan pertama. Dosen tidak mungkin pertemuan pertama langsung nagih tugas masing-masing mahasiswa. Nah, mungkin itu. Jadi pertemuan pertama pasti dosen akan kenalan dengan mahasiswa, terus lanjut ke kontrak kuliah. Dalam kontrak kuliah ini, karena ini adalah RPS berbasis kampus Merdeka atau merujuk KKMI dan Permendikbud yang baru terbit, yaitu nomor 3 tahun 2020. Nah, ini kita agak beda kontrak kuliahnya antara luring dan daringnya. Ini saya beri contoh untuk kontrak kuliah. Apa isinya? Isinya adalah di antaranya dosen bisa nambah, bisa mengurangi. Ini tergantung masing-masing dosen. Kita yakin bahwa dosen itu punya hak untuk mengembangkan ilmu masing-masing. Untuk itu antara dosen satu antara dosen lain meski berbeda. Untuk kontrak kuliah ini tidak ada bahan kajian, bentuknya tidak ada, metode tidak ada, pelamangan belum, indikatornya belum, teknik pilihan belum, bentuk beban tagihan belum, lainnya belum. Jadi kita blok ya. Ini kita blok. Pertemuan pertama adalah kontrak. Isinya adalah di antaranya dosen menyampaikan kepada
mahasiswa tentang tata tertib kuliah dalam bentuk kuliah tatap muka atau bisa responsi, bisa tutorial. Ini ada kontraknya. Ya, mungkin pertemuan kedua itu bisa tatap muka. Pertemuan ketiga mungkin tidak pakai tatap muka, berarti pakai lain ya. Yang dua, kontrak kuliah itu bisa dosen menyampaikan tentang tata tertib kuliah dalam bentuk mungkin yang pakai learning ya. Jadi learning itu bisa membantu kuliah tatap muka. Jadi ngirim materi, ada aplikasi untuk beri nilai banyak ya. Nah, yang dua mungkin dosen ada yang pakai Google Classroom. Mungkin untuk materi itu bisa dikirim kepada kelas masing-masing melalui Google Classroom, atau beri tugas bisa, atau share video bisa. Jadi saya langsung bisa beri nilai dalam laman Google Classroom dan aplikasi lainnya. Jadi ini harus disampaikan dosen pertemuan pertama bahwa kita nanti akan pakai learning. Kita nanti akan pakai Google Classroom. Jadi kalau pakai learning password kodenya apa, lamanya apa, pakai Google ya, kodenya kelas apa, alatnya mana. Ini harus dijelaskan waktu pertemuan pertama, yaitu kontrak kuliah. Yang tiga, mungkin dosen menyampaikan kepada mahasiswa tentang tata tertib kuliah dalam bentuk seminar. Mungkin nanti ke pertemuan kelima atau kedua atau ketiga biasanya itu ada kuliah umum dalam bentuk seminar. Jadi mahasiswa semuanya harus ikut. Nah, ini bisa dalam bentuk seminar atau difokuskan kepada materi akan diseminarkan. Ini bisa pertemuan berapa itu ada bentuk tatap muka, ada bentuk daring, ada bentuk seminar. Jadi ini bebas ya, tidak hanya kuliah di kelas, berarti bisa lainnya. Yang empat, bisa juga dosen menyampaikan tata tertib kuliah dalam bentuk riset. Jadi mungkin pertemuan ke-6, ke-7 itu mahasiswa tidak usah datang ke kampus, tapi datang ke lapangan untuk cari data, untuk latihan cari data tentang mata itu. Jadi ini berbasis riset. Jadi awal-awal dosen harus memberitahu bahwa kita nanti pertemuan ke-8 adalah Anda semuanya saya beri surat ke lapangan untuk mencari data tentang bahan kajian pertemuan ke-berapa. Itu harus disampaikan di awal. Nah, mungkin ada tambahan lagi, dosen menyampaikan kepada mahasiswa tentang pelaksanaan perkuliahan. Ini boleh disampaikan atas dasar kerjasama antara dekan mana dengan dekan mana, atau prodi A dan prodi
A yang mana. Jadi ini adalah boleh pertemuan 3 Anda ikut prodi lain boleh. Jadi ini adalah ada bebas kita milih ikut ikut kuliah, bisa ambil di prodi, bisa ambil di prodi lain dalam kampus yang sama, bisa ambil prodi yang sama di kampus yang berbeda, bisa ambil di prodi lain di kampus yang berbeda. Ini ada aturannya, pasal ini ya. Ini adalah ada rambu-rambu berdasarkan Permen Dikbud nomor 3 tahun 2020 ya ini. Ya. Ini pasal 15 itu ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, 6 tahun 2020 ini ada 4. Jadi pembelajaran itu tidak hanya dilaksanakan di prodi, tapi boleh di prodi lain pada PT yang sama. Misalkan saya ampumatologi ya, metodologi penelitian, itu kan di prodi lain ada. Jadi mahasiswa boleh ikut dosen lain. Kata itu mahasiswa mungkin sakit atau mungkin izin, itu boleh, Anda boleh ikut dosen siapa yang ngajar mata kuliah yang sama di prodi lain. Jadi Anda sekarang di prodi PAI, Anda bisa ikut di prodi IAT, mata kuliah metodologi penelitian, itu boleh. Jadi ini yang kedua adalah boleh juga berbelajaran di prodi yang sama pada PT yang berbeda. Ini harus ada MU ya antara dekan. Jadi si A itu ambil mata kuliah ilmu kalam. Nah ini dia kuliahnya di IN Proko, itu boleh ngambil juga di PT UIN Malang boleh. Jadi mata kuliah yang sama. Jadi ini boleh. Ini atas dasar harus ada MU ya. Yang 3 adalah pembelajaran dalam prodi lain dalam PT yang berbeda. Ini juga boleh ya. Yang 4 adalah pembelajaran pada lembaga non PT. Jadi seperti bimbel, seperti lembaga yang lain, jadi lembaga kursus atau lembaga pelatihan, lembaga lainnya. Jadi ini bisa di lapangan, bisa di pinggir, bisa di toko, bisa di lembaga lain ya, prakteknya bisa. Jadi ini harus disampaikan awal-awal sebelum kuliah dimulai. Ini isinya diantaranya adalah kontrak kuliah. Terus di kontrak kuliah itu ada juga yang harus disampaikan dosen tentang bagaimana dosen menilai tugas itu, tekniknya apa, ini ya, ini disampaikan juga ya. Di samping itu dalam kontrak harus dosen harus menyampaikan capaian pembelajaran mata kuliah yang dikemas, yang dipecah dalam sub-sub capaian mata kuliah pertemuan. Ini harus disampaikan di awal-awal. Jadi ini
TP capaian pembelajaran material itu disampaikan di awal. Ini tidak disampaikan di awal agar supaya mereka tahu, oh ini maksud mata kuliah ini ingin biar tahu ya. Ini harus disampaikan dalam dalam kontrak kuliah. Terus mungkin ada yang tambah lagi dalam kontrak itu, dosen menyampaikan kepada semua masa tentang tugas masa per desisi atau pertemuan atau per bentuk kuliah itu. Jadi baik secara individu atau secara kelompok, itu hal-hal yang harus disampaikan dalam pertemuan pertama, yaitu kontrak kuliah. Nah, setelahnya teman-teman dosen ya, Bapak Ibu dosen, ini kita akan coba ini pertemuan kedua itu adalah sub TPNK 1 P17 1 ya. Ini kita masih ingat bahwa P17 ini adalah TPL. Nah, ini adalah TPL Prodi ya ini. Jadi ini adalah kode TPL Prodi adalah P12. Nah, ini bebankan kepada mata kuliah ini ada kode 1 ini TPNK 1 P12 ini 1 adalah nomor 1 dari dari sub nih. Jadi ini kodenya udah saya jelaskan di LK 5 dan LK 4 ya. Ini 1 2 ini sampai 12 ini. Nah, ini harus ada kodenya. Jadi kalau tidak ada kodenya ini salah ya, kurang benar ya. Jadi kalau tidak ada kodenya berarti ini adalah sub CPNK yang ilegal ya. Jadi tidak ada cantolannya, tidak ada. Jadi tidak banyak Bapak Ibu lah. Ini harus ada kodenya untuk kendali ya. Nah, ini kita harus ngisi kolom 3 dan kolom 12 itu diisi bersama-sama, karena bahan kajian mesti ada rujukannya. Nah, kita coba ngisi ini. Ini adalah ini saya tulis ya ini. Nah, ini menguasai tujuan isi dan seterusnya. Ini isinya ini ya, kajiannya. Ini kajiannya. Pertama dasar ini, di sini komen ini ada isi desain ya. Jadi desain ini kan punya buku banyak ya, punya ilmu banyak ya, punya referensinya banyak. Ini ditulis di kolom 3 oleh dosen dalam menyusun RPS. Nah, ini semua adalah harus bersumber di mana. Nah, ini ditulis di kolom 12. Nah, ini saya kliknya ya. Udah saya ambil. Nah, ini ya. Ini adalah kolom 3 dan kolom 12 itu isinya bersama. Nah, yang penting dalam kampus Pertika itu berbasis daring atau kita harus siap menghadapi revolusi Indonesia for ya. Ini harus link ya. Jadi link agar mahasiswa itu bisa akses. Jadi ini harus link ya. Ini buku yang pokok adalah Al-Manhaj wa Anasiru. Jadi kurikulum dan komponennya ini ada 4. Ini ada 4, yaitu
isi tujuan, isi, KFN dan ya. Jadi ini komponen kurikulum itu ada 4. Ini di mana itu? Di buku Ibrahim Amirah Al-Bahsuni ya. Ini di link ini dosen harus beli akses ke Mas ya. Nggak usah beli buku ya. Jadi link di print bisa ya. Untuk buku yang teks asli ya ini ya, diklik ya, ini klik ya, klik akan keluar buku itu. Ini buku ya, buku. Jadi dosen harus ngasih link ya untuk bahan kajian ini ya. Al-Had Al-Ma'arif ini ya, ini barunya ada bab seluruh ini ya, ini kan udah jelas ya, ini adalah bab 1, bab 2, bab ini ada ya, ini tinggal download udah selesai ya, ini masa bisa akses ini ya. Terus ini sekarang close ya ini. Terus kita lanjutnya ini ya, ini yang 2 buku yang babon ya, buku yang asli. Yang 2 boleh buku yang dikarang oleh dosen lain ya. Jadi kalau ini ditulis oleh Hasim Farid ya, ini adalah kurikulum ini harus link juga ini ya, link juga di mana nih, di perpustakaan. Ini klik ya, linknya. Nah ini muncul, nah ini udah tinggal tinggal neta ya. Ini harus link, semua harus link ya. Karena ini adalah regulasi ya, ini Permendikbud nomor 3 itu adalah isi ya, ini isinya kurikulum ini isinya kurikulum di sekolah ini isinya. Ini masa harus dibeli akses link ya, ini di link ditambah link akan keluar ini linknya ini. Nah ini kan Permendikbud nomor 3 tahun 18 ini ya. Nah, ini udah. Ini isinya adalah KIKD untuk bahan kajian guru-guru yang ngajar di SD, SMP, SMA. Nah ini ya. Terus kemudian ya, ini guru buku guru ya. Ini kan harus di link itu ini buku kurikulum 13. Nah ini. Jadi ini harus di link juga ya. Nah ini buku siswa. Ini semuanya harus link. Nah berikutnya selain buku yang asli, buku yang dikarang oleh dosen yang lain, regulasi yang ada, ini ada juga artikel ya ini. Jadi artikel yang terkait dengan bahasan pertemuan kedua atau sub TPMK nomor 1 P17 nomor 1. Nah ini harus dimunculkan artikel ya, ini harus ada linknya juga ya. Ini linknya, ini linknya. Nah ini kan linknya, saya linkkan. Jadinal Anarili ya, Aceh ya. Nah ini kita tunggu. Yang penting ada linknya yang valid ya. Jadi semua di kolom 12 ini, kolom referensi address ada linknya ini. Ini ada ini ya. Nah, ini pengembangan kurikulum dasar dan ini adalah
referensi yang diambil dari jurnal. Nah, ini bahasa dikasih aksesnya. Ya. Terus selainnya artikel, regulasi, sama-sama ini semuanya adalah berbasis hyperlink. Kemana? Ke web yang bisa diakses orang banyak. Ya, ini tugas LK6 ini Bapak Ibu dosen yang sering lagi ikut workshop dengan saya ini ada waktu 1 jam ya. Ini pertemuan ketiga, terus keempat ini sisi ya, semuanya sampai selesai sampai pertemuan ke-16 ya. Jadi pertemuan ke-16 adalah UAS ya, UAS ya. Jadi cara ini ya, jadi ngisi dulu kolom 3 dan kolom 12 itu bersamaan. Ini kolom 3 dan kolom 3 dan kolom 12 itu harus sama. Jadi biar nanti connect ya. Jadi untuk itu selesai ini lanjut ada waktu 1 jam misi pertemuan ketiga terus sampai pertemuan ke-15 karena pertemuan ke-16 itu adalah UAS. Maka saya akan bekerja secara individu ya. Saya tunggu waktunya 1 jam ya, monggo. Mungkin cukup dari saya. Monggo kerja pasti bisa.